Oke, Nasio Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 18 CPS Topik tahun 2024. Revisi yang terbaru dari HRDK ya. Bab 18 itu judulnya adalah Cuimi. Silakan teman-teman dibuka bukunya. Bab 18 judulnya adalah Cuimi, seperti itu ya. Cuimi itu apa ya Robun? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Cuimi artinya adalah apa ya Robun? Oh, Hobi. iya betul, adalah hobi. Seperti ini ya. Cuimi itu maknanya adalah hobi, seperti itu. Kemudian di bawah ada percakapan ya. Jonen cuku hanen gosol cuahyo. Jonen berarti artinya saya. Cuku hada artinya adalah sepak Sepak bola. bola. Kemudian ada tata bahasa nen gosel ya. Nen gosel itu merubah dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi kalau secara arti harfiahnya nggak ada ya, jadi tidak memiliki arti, tapi dia punya fungsi. Fungsinya adalah merubah kata kerja menjadi kata benda seperti itu ya. Nengosel itu merubah kata kerja menjadi kata benda. Coahyo itu artinya apa? Adalah Suka. suka. Berarti saya menyukai sepak bola. Sepak bola di sini sebagai kata benda karena ditempelnya dengan nengot seperti itu. Kemudian jodoh cukurul coahyo. Jodoh, apa itu jodoh? Saya juga. Betul. Diartikan jo itu saya, kemudian do nya diartikan juga ya. Saya juga. Kemudian cukuro cuahyo. Cuahyo sama ya, menyukai cuku sepak bola tadi. Ibon jumare kaci cuku kalkayo. Ada tata bahasa alkayo, artinya apa? Nah, seperti ini ya. Jadi alkayo, ini kan ada alkayo nih di akhir. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana kalau, kalimat penawaran ya. Ibon jumare kaci cuku halkayo. Bagaimana kalau kita bermain cuku? Sepak bola. Gaci, apa gaci? Bersama, begitu ya. Bagaimana kalau kita bermain sepak bola bersama Jumare pada Akhir Akhir pekan. ya pekan. akhir pekan atau pekan saja boleh ya. Pada pekan Ibon. Jadi diartikan Kali ini. iya, kali ini atau ini seperti itu. Jadi dia menawarkan Ibon Jumare Kachi Cuku Galkayo, bagaimana kalau kita bermain sepak bola bersama pada akhir pekan ini seperti itu atau pada pekan ini. Kemudian untuk moonbobnya apa saja? Ada nengot. Ya ini moonbobnya nengot, tapi nanti detailnya di bawah lah kita bahas ya. Terus ada lagi elkayo, kalimat penawaran artinya bagaimana kalau. Kosakatanya apa aja? Cuimi, guanyon, owi. Kosakata yang berkaitan dengan cuimi. Cuimi itu artinya apa tadi di atas? Adalah Hobi. hobi, betul. Jadi kosakata yang berkaitan dengan hobi. Kemudian undong, guanyon, owi. Kosakata yang berkaitan dengan undong. Apa undong? Olahraga. Olahraga, betul ya. Kurang lebih seperti ini untuk kosakatanya. Kemudian ada lagi munwawa jonggo. Ada budaya dan informasi Yorobun tentang apa? Hangguk kine. Yoga sengwal. Sengwal itu artinya adalah ke kehidupan ya Yorobun. Kehidupan yoga. Yoga di sini diartikan adalah waktu luang. Ya. Kehidupan waktu luangnya Hanggukin berarti warga Korea atau orang Korea. Ya, seperti ini. Jadi waktu luangnya warga Korea. Kehidupan waktu luangnya warga Korea. Nanti dijelasin ya gimana kehidupan ketika waktu luang. Kemudian tujuan dari pembelajarannya apa? Di bab 18 adalah cuimie tehe mal halsu ita, bisa berbicara tentang cuimi. Cuimi tadi artinya adalah hobi seperti itu. Kemudian coahanan undonge tehe mal halsu ita, bisa berbicara tentang olahraga coahanan. Coahanan sini diartikan apa berarti? Yang di Yang disukai. Yang disukai. Betul ya, yang disukai. Coahanan maknanya adalah yang disukai. Jadi nennya sebagai partikel penanda yang. Begitu ya Robun? Sudah ditulis untuk kosakatanya? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis kita lanjutkan ke bawah ya. Ada owiil. Kosakata pertama di sini tentang apa? Cuimi guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan cuimi. Maknanya adalah hobi. Yang pertama adalah silne. Silne itu maknanya adalah di dalam ruangan ya.
Jadi kegiatannya itu di dalam ruangan. Oke. Apa saja kegiatannya? Coba teman-teman perhatikan. Dokso ada. Dokso ada artinya apa? Baca buku. Iya, betul. Membaca. Kemudian ada lagi Wigukorel Beuda. Beuda di sini diartikan apa sih? Belajar. Belajar. Belajar apa? Wiguko. Berarti Bahasa asing. betul. Kalau Hangguko kan bahasa Korea ya. Kalau Wiguko maknanya adalah bahasa asing. Kemudian magel deta. Deta itu apa artinya? Mendengarkan. Mendengarkan apa ya Robun? Emak. Musik. Musik. Betul ya. Mendengarkan musik. Seperti ini. Aduh, ini nggak muat ya Robun. Oke, detak itu mendengar ya. Emak maknanya adalah musik. Kemudian lanjutannya ke bawah ya, berarti norehada. Apa itu norehada? Bernyanyi. Nyanyi, betul. Kemudian ada lagi yongwarel boda. Boda itu apa artinya? Melihat, menonton. Ya, bisa diartikan melihat atau menonton. Sini kita artikan menonton ya, karena diikuti dengan yongwa film. Yongwa tuh maknanya film ya. Menonton film seperti ini. Kemudian ada lagi grimel gerida. Apa itu grimel gerida? Diartikan menggambar ya Robun. Grimel gerida artinya adalah menggambar. Kemudian ada lagi gitarel cida. Apa itu gitarel cida? Bermain Naik gunung. Ini kata kerjanya pakai cida ya, karena dipetik ya Robun. Nah ini kan kata kerjanya adalah cida seperti itu. Nanti detailnya di bawah ada mengenai cida, hada seperti itu. Kemudian pianorel cida ini juga sama ya. Apa itu pianorel cida? Bermain Piano. piano. Kemudian ada lagi cumel cuda. Apa itu cumel cuda? Menari Rebun ya. Jadi cumel cuda itu artinya dalam bahasa Indonesia menari. Seperti itu. Kemudian lanjutannya di samping ada shirue. Shirue itu apa? Adalah kegiatan di luar ruangan ya. Atau bahasanya outdoor kalau bahasa Inggrisnya ya, Robun. Jadi kegiatan outdoor. Nah, di luar ruangan ya begini. Apa saja kegiatan di luar ruangan? Pertama adalah naksiata. Naksi itu apa gambarnya? Adalah memancing. Ada nggak yang hobinya memancing? Setiap hari Minggu pergi memancing, cuman ada naksirul juga seperti itu. Kemudian yoheng hada. Yoheng itu apa yoheng? Berwisata. Wisata. Ada lagi yang bawa dengsan hada, berarti Mendaki gunung. mendaki gunung. Kemudian ada lagi sajina cikta, berarti apa? Motret atau mengambil gambar ya. Ini kan gambarnya orang sedang ngambil gambar ya Robun, sedang memfoto. Kemudian ada lagi undongel gyeonggirel boda. Berarti apa? Menonton boda. Menonton apa ya Robun? Undong gyeonggi berarti pertandingan. Aduh, nggak muat ya. Ini saya langsung saja ya. Undong gyeonggi maknanya adalah menonton pertandingan olahraga. Silakan sambil ditulis teman-teman. Kemudian konserterel boda berarti apa? Nonton konser seperti ini ya. Silakan sambil ditulis. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis kita coba lanjutkan ke bawah ya. Ada kosakata tambahan ya Robun, kalimatnya adalah himdulda. Himdul itu apa maknanya? Adalah sulit. Jadi himdul itu artinya sulit teman-teman. Kemudian salda artinya apa salda? Tinggal. Jaju, apa jaju? Sering. Kemudian internet berarti internet. Kemudian ada lagi juro, apa juro? Adalah biasanya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi himdul sulit,
salda itu tinggal, kemudian jaju itu sering, internet, juro itu biasanya. Begitu ya. Kemudian ada perintah lagi soal di bawah. Gambarnya orang sedang apa? Sedang belajar bahasa Inggris. Terus kalimatnya gimana? Shigani iselte muheo. Shigan artinya adalah waktu. Iselte berarti ita itu kan ada. Elte diartikan ketika. Ya. Muheo berarti melakukan apa. Jadi ketika ada waktu, Anda melakukan apa atau kamu ngapain? Gambarnya sebelah kiri adalah belajar bahasa asing. Maka Jungdabun gimana? Wigu kore bewo bewo. Jadi kata beuda berubah menjadi bewoyo. Itu ya, Yorobun. Kemudian lanjut nomor 1, saya akan coba beri contoh. Shigani selte muheo, ketika ada waktu Anda akan melakukan apa? Gambarnya apa ini? Adalah Dongsan. mendaki gunung. Dongsan. Maka Jungdabun gimana? Dongsan heo. Iya betul, adalah dengsan hada. Ya, dengsan hada berubah menjadi heo. Berakhiran hada berubah menjadi heo. Seperti dengsan heo artinya adalah mendaki gunung. Nomor 2 dan 3 silakan nanti teman-teman dikerjakan ya. Kemudian lanjutannya di bawah ada munbob atau tata bahasa untuk yang pertama munbobnya, yaitu keterangan non-got ya. Partikel non-got di sini dia tidak mempunyai arti tapi dia punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai, saya tuliskan dulu ya. Fungsinya sebagai fungsi sebagai apa? Sebagai mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi kalau misalkan nanti ada kata kerja yang ingin dijadikan subjek atau yang ingin dijadikan objek, ya itu kan bisa dirubah menjadi kata benda. Dengan cara apa? Ditempeli partikel non-got ini. Begitu ya Yorobun. Ketika kata kerja ditempeli dengan non-got, maka berubah menjadi kata benda. Seperti itu. Contoh kalimatnya ya, ini kan penjelasannya dilekatkan pada kata kerja agar berfungsi sebagai kata benda. Nah, sama kan? Contoh kalimatnya, kalau sinen mas kalau emak denen gosel coaheo. Seperti itu ya. Jadi mas kalau coaheo artinya adalah menyukai. Menyukai atau suka ya. Anda boleh tulis suka di sini. Suka apa? Emagel deta, berarti deta itu mendengar ya. Mendengarkan. Emak artinya adalah musik. Seperti ini. Nah ini kan deta itu kan kata kerja, bener gak sih? Mendengarkan itu kan kata kerja ya. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Di sini kata kerja tadi yang deta itu karena ditempeli dengan partikel non-got, maka si deta itu berubah menjadi kata benda statusnya, tapi tidak merubah arti. Artinya tetap sama mendengarkan ya Robun, cuman dia di situ statusnya adalah kata benda. Begitu ya mengenai penjelasan non-got. Kemudian osel tarinen goshi nomu oryo woyo. Menyetrika pakaian itu sangat sulit katanya. Nomu oryo woyo. Artinya adalah sangat sulit. Osel dari nengosi. Nah, berarti kan subjeknya dari sini, dari nengosi. Begitu ya. Osel itu pakaian, dari nengosi, dari da itu kan artinya menyetrika. Menyetrika pakaian itu kan kata kerja ya. Karena ditempel dengan nengot, terus tambah dengan partikel i, maka dia jadi subjek. Kenapa kok bisa jadi subjek? Ya, menyetrika pakaian kan kata kerja. Kata kerja kok bisa jadi subjek? Karena ditempeli dengan non-got tadi. Begitu ya. Jadi kalau ditempeli dengan non-got berubah menjadi kata benda dan bisa dijadikan sebagai subjek. Begitu ya Robun. Kemudian jonen hangguk emagel, emsigel, mandenen gosi jemi isoyo. Saya sangat senang ya membuat makanan Korea katanya. Mandenen, ini kan mandelda tuh, maknanya adalah membuat. Membuat, kemudian jemi ita sini diartikan senang ya. Jadi saya tuh senang membuat makanan Korea. Seperti itu ya Robun. Kemudian nengosi juga bisa ya. Ini kan tadi ada tuh yang akhirnya nengosi kayak gini ya, nengosi itu bisa disingkat jadi nenge. Sama aja dari segi ini, cuman keterangannya adalah subjek.
Begitu ya. Kalau disingkat jadi nenge itu berarti subjeknya ya, Bro. Seperti itu ya. Jadi dia bisa disingkat ya dari nengosi jadi nenge, nengosel jadi nengol kayak gini. Kemudian nengosi yeyo berubah jadi nengo yeyo. Nah, ini untuk singkatan-singkatannya ya. Contoh, 저는 친구하고 여행하는 게 좋아요. Itu ya. Saya menyukai wisata dengan teman. Jadi suka yoheng ada kan maknanya berwisata ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi tips di sini ya, ketika kata kerja transitif digabung dengan nengosel, penanda objek atau rel biasanya dihilangkan. Nah, tadi ada yang berakhirannya el ya sebagai partikel objek seperti itu. Kalau ini contohnya Yongwa bonen go choayo. Kan harusnya Yongwa bonen go sel kayak gitu ya. Cuma di sini el-nya dihilangkan karena bertemu dengan kata kerja transitif. Oke, kurang lebih begitu sih teman-teman. Yang jelas kalau menemukan nengot ya atau nenge atau nengosel ya, atau nengol atau ini tadi nengoyeyo itu diartikan difungsikan sebagai perubahan menjadi kata benda. Begitu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya Robun di bawah. Krimul bogo bogi wagaci dewarel wansong asyo. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Contohnya yang ini ya Yorobun. Kalimat tanyanya yohenga choaheyo. Berarti apa yohenga choaheyo artinya? Apakah Anda kamu menyukai gitu ya? berwisata? Suka atau menyukai yoheng? Yoheng apa artinya tadi? Wisata gitu ya. Apakah Anda menyukai wisata? Terus gimana? Yoheng hada berubah menjadi ne ya. Jonen yoheng hanen gosel choaheyo. Jadi nanti yang kata kerjanya ini dirubah menjadi kata benda dengan tempelan tadi nengot. Kayak gitu ya. Oke, jadi ne 저는 여행하는 것을 좋아해요. Seperti itu. Ya, saya menyukai berwisata. Wisata di sini sebagai kata benda. Kok jadi kata benda sayang? Karena ditempel dengan partikel nengot tadi. Kemudian nomor 1 saya beri contoh ya Rebun. Wiguko 공부가 힘들어요. Apakah sulit ya mempelajari bahasa asing? Gongbu kan artinya ada belajar atau mempelajari. Iguko bahasa asing. Oke, seperti ini. Jadi dia bertanya, apakah sulit mempelajari bahasa asing? Kemudian himdel itu makanya sulit ya. Seperti ini. Anio, tidak. 저는 재미있어서요. Apa? Berarti 한국어를 배우다 berubah menjadi 한국어를 배우. Gimana ya Robun? Perubahannya menjadi 배우는 것을. Oh, 배우는 것이 ini tidak perlu pakai i ya di sini. Tidak perlu pakai l. Tapi langsung pakai i. Beunen Sam, ya. Sam, boleh nanya nggak apa bedanya sih kalau yang neni sama gosi misalkan gitu? Bedainnya gimana? Berarti nanti di sininya jadiin subjek. Oh, Jadi diartikannya itu setelah subjek berarti kesini gitu loh. Saya Jamie Ita Beunen mempelajari bahasa Korea menyenangkan. Sebenarnya bebas sih kalau untuk menerjemahkannya ya. Yang penting kan dari subjek dulu terus nanti bisa ke belakang. Nah, kalau yang partikel akhirannya apa namanya? Akhirannya berarti kan dia sebagai objek ya, kayak ini nih. Ini kan akhirannya berarti dia sebagai partikel objek. Gitu kan? Rel itu kan partikel objek. Kalau di sini pakai i, kenapa kok pakai i? Mungkin karena untuk partikel Jamie iso di situ tambahannya partikel i kayak gini. Nengosi. Ya, sebenarnya sama aja sih. Jadi bebas sih. Nengosel boleh, nengosi juga boleh. Kalau pakai beu nengosi kan berarti nanti yang belajarnya itu jadinya objek seperti itu. Tapi kan di sini karena sudah ada rel ya. Hanggukorel kan sudah pakai subjek partikel objek. Jadi makanya di sini pakainya i.
seperti itu sih. Oh, Kan kasih udah pakai objek ya. ah, Oke, kayak kasih. gitu ya. Ke siapa, Kak Yunda ya? Iya, Sam. Oke. Kurang lebih begitu. Kemudian nanti untuk poin nomor 2 dan 3 silakan coba teman-teman untuk latihan di rumah ya. Kemudian nomor 2, Krimel Bogo. Boge ini juga sama ya dengan contoh. Lihat ke sini Robun, Cimiga Mueo. Hobi Anda apa? Hobinya adalah membaca buku kayak gitu ya. Cegel ikta seperti itu. Maka perubahannya gimana? Jonen cegel iknen gosel cuahe. Nah ini juga pakainya kalau ini double L. Gitu ya Robun, boleh pakai nen gosi juga boleh, nen gosel juga sama aja. Nen gosi kalau disingkat jadinya nanti nen g. Tadi kan ada ya yang singkatan ya. Nen gosel bisa nen gosel disingkat boleh nggak tadi ya? Nen gol bisa. Jadi bukan nen gosel tapi nanti jadi nen gol kalau mau disingkat. Ya, jadi boleh aja, boleh pakai L, boleh pakai I. Kemudian poin nomor 1 saya coba contohkan ya. Cuimiga mueo nomor 1. Cuimiga hobi Anda apa? Hobinya apa ya Robun? Adalah Menari. Jonen saya menyukai menari. Berarti gimana? Jonen cumel juga ya? Junan. Cumel Junan. Junen Junan. Gosi Cuahyo. gosel. Gosai. Cuahyo. Iya betul. Jonen cumel Junen gosel. Ini ju apa cu ya? Saya agak lupa tulisannya teman-teman. Oh pakainya cu ya. Oke. Nah yang bagian sini cu. Nah seperti ini. Jonen cumel Junin gosel cuahyo. Saya menyukai menari. Gampang ya. Tinggal nanti teman-teman ditambahin aja akhirannya nen gosel atau nen gosi. Ya kalau mau disingkat jadi nen gol atau nen g seperti itu. Bisa ya Robot? Bisa ya? Harus bisa teman-teman. Oke, nen got itu fungsinya tadi ya untuk merubah kata kerja menjadi kata benda. Kalau arti secara harfiahnya tidak ada, artinya dia nggak punya arti spesifik. Kayak kan kalau gois, gosip itu kan ada arti spesifiknya ya, ada yang ingin, ada yang sedang. Kalau nen got itu tidak punya. Sama dengan partikel nen, nen, iga dan keso itu juga kan kalau menempel di partikel subjek maka dia tidak punya arti. Tapi bisa juga diartikan yang. Gitu. Oke. Saya coba putarkan untuk Dewa Il, mohon didengarkan. 자야 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 등산이에요. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Oke, seperti itu ya untuk obrolannya. Kita coba bahas teman-teman di sini antara Mas Wangmin dan Mbak Jaya. Yang pertama Mas Wangmin bilang katanya, Jaya sinan cuimiga moeo. Cuimiga moeo artinya apa? Cuimi itu apa cuimi? Oh, Hobi. hobimu apa? Oh, iya betul. Apa seperti ini. Gitu ya. Mbak Jaya hobinya apa? Terus Mbak Jaya bilang, "Cuiminan hobi saya tengsaniyeyo." Apa artinya? Adalah Hobi saya mendaki gunung. mendaki gunung. Benar ya Yorobun. Kemudian dilanjutkan katanya Wangmin Shinen Shigani Iselte Moheo. Kalau Mas Wangmin Shigani Iselte apa Elte kemarin? Ketika Isel ada waktu, ada waktu. Ya. Ketika ada sigan apa sigan? waktu. Ya, jadi kalau Mas Wangmin ketika ada waktu moheo ngapain atau melakukan apa seperti ini. Gitu ya. Jadi dia balik nanya ya Robun.
Mas Wangmin merespon, katanya 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화 관에 자주 가요. Jadi ada aso, oso, heso. Maknanya apa? Ingat nggak? Karena Artinya adalah karena ya Rebun. Karena John, dan itu dikata Johnen, artinya saya Sayanya. gitu ya. Karena saya menyukai Coahada. Suka apa ya Rebun? nonton film. Yongwa bonen gosel. Sini kan artinya adalah menonton film. Yongwa itu kan artinya film. Kemudian bonen berarti menonton. Seperti itu ya. Karena saya menyukai suka dengan nonton film seperti itu. Yongwa guane jaju gayo. Jaju apa jaju? Sering Sering gayo. Pergi kemana? ke bioskop. Yongwaguan maknanya adalah ke bioskop. Nah seperti ini ya. Jadi dia tuh suka nonton film, jadinya sering ke bioskop. Kemudian Mbak Jaya merespon juga, katanya jodoh 영화 보는 것을 좋아해요. Berarti jodoh. Saya donya diartikan juga ya Robun. Saya juga 영화 보는 것을 좋아해요, menyukai atau suka dengan menonton film ya. Saya juga suka nonton film. Kemudian Mas Wangmin dia nanya ya, Krom, kalau begitu Jaya Shido 영화관에 자주 가요? Nah, kalau ini kan kalimatnya tanya ya Robun, karena dia tanda tanya. Berarti apakah Mbak Jaya juga, kan diartikan juga nih, Mbak Jaya juga sering apa? Pergi ke bioskop. Betul, pergi ke bios. Nah, seperti ini. Jadi dia balik nanya ya Rebun. Kalau begitu, apakah Mbak Jaya juga sering pergi ke bioskop? Kemudian Mbak Jaya merespon, Anio itu apa? Tidak. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Itu gimana? Kalau Saya potong, biasanya iya betul. biasanya Menonton film di mana? Dengan internet di rumah. dengan internet, berarti internet ya. Internet peso, berarti kita artikan di rumah. Seperti ini ya Rebun, kalau kita artikan perkataannya ya. Tidak. Kalau saya biasanya menonton film itu dengan internet di rumah. Begitu ya Rebun. Jadi dia nggak suka ke bioskop ya. Kemudian ada kalimat tanya di bawah nih. Silakan coba teman-teman perhatikan. Wangmin sinan 취미가 뭐예요? Apa hobinya Mas Wangmin? Mas Wangmin itu hobinya adalah apa? 영화 보는 것을 Oke, langsung aja Yongwaro wayo itu ya. Yongwaro. Ini ada yang kurang ya. Yonghwa. Nah, seperti ini. Yonghwarel buayo artinya adalah nonton film. Terus lanjutannya Jaya Shinen potong Yonghwa guane Yonghwarel buayo. Apakah Mbak Jaya biasa menonton di bioskop seperti itu? Dia nonton di bioskop nggak? Yang dapun adalah Yo, ya, Anio. Terus internet sero Yongwaro 집에서 juga pakai botongnya dulu ya, botong biasanya Cipeso internet. Yongwaro Buayo. Nah, seperti ini Robon untuk jawabannya ya. Dibilang hanya tidak. Biasanya Mbak Jaya itu menonton film dengan internet di rumah. Ini ada yang salah ya. Potong. Nah, seperti ini, potong.
Oke, silakan ditulis teman-teman untuk jawabannya. Sudah ditulis? Oke, jika sudah ditulis kita coba lanjutkan ke bawah. Ada barem pelafalan yakni di huruf nien dan miem ya. Nien dan miem sesuai dengan namanya. Berarti kalau di awal berbunyi n, di akhir juga n gitu ya, Yorobun. Kemudian kalau miem di awal berbunyi m, di akhir berbunyi m juga, seperti itu. Jadi nien dan miem itu sama bunyinya. Ya, posisinya dimanapun dia akan berbunyi seperti huruf awalnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada kosakata yang kedua mengenai undong guanyon owi, kosakata yang berkaitan dengan olahraga seperti itu. Ini kalimat kata kerjanya ya. Kata kerjanya adalah hada. Hada kalau dalam bahasa Indonesia diartikan melakukan, Yorobun. Nah, jadi untuk kata kerja yang diartikan melakukan atau hada tadi apa saja di sini? Yang pertama adalah cuku. Berarti artinya apa? Sepak bola. Bola. Jadi sepak bola itu maknanya adalah cuku. Dulu saya waktu ujian tuh dapetnya baseball, yagu, Yorobun. Gambarnya ya, yang soal gambar tuh yagu. Kemudian nonggu, apa itu nonggu? Adalah Basket. basket, betul. Kemudian ada lagi yagu, apa itu yagu? Baseball ya. Kemudian ada lagi suyong, berarti suyong berenang itu ya. Kemudian ada lagi jogging, apa jogging? Berarti Jogging. Lari. jogging, lari pagi, Rebun, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk kata kerjanya. Nanti cuku hada atau cukurel hada, nonggu hada, nonggurel hada, seperti itu ya. Yagu hada atau yagurel hada, suyong hada, suyong hada, seperti itu maksudnya ya. Jadi kata kerjanya itu yang belakangnya hada. Kemudian yang berupa cida, cida di sini diartikan adalah melakukan juga, tapi cenderung menggunakan olahraga yang menggunakan bola ya. Jadi pakainya bola ya, Robun. Ada bolanya kayak gitu. Contoh badminton, tenis dulu ya. Tenis serel cida gitu. Cida tuh tenis kan maknanya tenis. Seperti ini ya. Tenis serel cida berarti bermain tenis. Ini kata kerjanya pakai cida ya, karena pakai bola kecil. Kemudian badminton, bowling ya bowling, sama kemudian golpe berarti golf. Itu juga pakainya cida ya, Robun. Begitu ya. Kemudian ada lagi yang tada. Tada itu maknanya adalah naik ya, Robun. Ya, jadi dia naik ke sesuatu ya. Yang pertama adalah skate. Skate itu berapa? Berarti skate ice itu kan yang pakai sepatunya itu kayak pisau yang bawahnya ya, Robun. Ya, seluncuran itu tajam ini ya, Robun, bahaya ini ya. Jadi skate itu maknanya adalah seluncuran es seperti itu. Oke. Terus ada lagi ski. Kalau ski berarti pakainya papan. Beda ya. Skate dengan ski itu berbeda. Kalau skate itu pakainya sepatu yang tajam, ujungnya seperti pisau. Kalau yang skate ya, yang ski itu berarti pakainya papan. Biasanya langsung di gundukan salju ya, yang papan ini. Jadi dia bermainnya di gundukan salju secara langsung. Ya. Kemudian jajongo berarti sepeda seperti ini ya. Kata kerjanya adalah tada, artinya naik. Kemudian dongowi. Apa itu dongowi? Adalah klub. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah klub. Jadi semacam perkumpulan ya. Perkumpulan orang-orang yang hobi biasanya. Klub sepak bola ya. Kemudian klub badminton ya, seperti itu untuk contoh-contohnya. Kemudian ada lagi contoh di bawah ya. Krimul bogo dewarul wansong asya, sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar di bawah ini. Musen undongel heo, Anda melakukan olahraga apa? Gambarnya adalah bermain basket. Bahasa Koreanya apa basket? Nonggu. Nonggu heo. Rel Iyo. yo, atau nunggu heo juga langsung boleh, sama aja ya, Rob. Sama saja ya, bisa nunggu heo atau nunggu heo, sama saja. 2, 3, dan 4 silakan coba teman-teman dikerjakan. Gitu ya.
Tunggu sebentar. Oke, kemudian kita coba lanjutkan di bagian tata bahasa yang kedua. Kalimatnya adalah al-kayo. Al-kayo jika posisinya di akhir, ya ini kan posisinya di bagian predikat ya, di belakang, maka diartikan adalah bagai kalau, seperti ini ya. Bagaimana kalau, jadi menyatakan apa sih, berupa saran, pendapat atau kalimat penawaran ya, jadi menawarkan seperti itu. Oke, bagaimana kalau, seperti itu. Kemudian contoh kalimat ini kan ada bacimnya juga nih. Bacimnya itu bisa pakai el kayo atau real kayo. El kayo berarti penggunaannya sama ya, dalam bentuk informal. El kayo digunakan untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Kalau real kayo untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya vokal serta berakhiran real. Begitu ya Robun. Contohnya Neil gachi 점심 먹을까요? Berarti dari el kayo dulu. Gimana itu? Bagaimana kalau, terus Bagaimana kalau 점심을 besok 먹자. besok makan siang Makan siang. makan Terus gachi. bersama? Ya, betul. Bersama Neil. Besok. Iya. Seperti ini ya. Jadi dia menawarkan ya Robun. Bagaimana kalau kita makan siang bersama besok, seperti itu. Nah, kan al-kayonya di sini diartikan bagaimana kalau, seperti itu ya. Kemudian yang lanjutannya uri jumare mu hal kayo. Pada akhir pekan kita mau melakukan apa, seperti itu ya. Jadi di sini al-kayonya diartikan mau ya. Kemudian gachi jonyokel mandel kayo. Bagaimana kalau kita makan mandel kayo. Jonyok kan makan. Gachi jonyokel mandel kayo. Bagaimana kalau kita membuat jonyok kan malam ya. Ada yang kurang kali ya? Membuat makan malam bersama. Iya, harusnya kan seperti itu. Ini ada yang kurang kalimatnya ya Robun. Kemudian ini cuayo ya, saya suka membuat makan malam. Jonyokel mokta, kan harusnya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi al-kayo diartikan bagaimana kalau ya Robun. Kemudian ayo oyo jian dilampirkan pada kata kerja untuk menyarankan melakukan sesuatu bersama atau menerima saran. Berarti nanti berupa responnya ya. Jadi ini kan tadi ditanya tuh mandel kayo, mau mogel kayo, jam simal mogel kayo. Bagaimana kalau kita makan siang bersama besok? Terus nanti respon Anda gimana? Nah, responnya berakhirannya pakai yang ayo, oyo, dan heyo. Begitu ya, karena kan ditanya dalam bentuk informal ya. Akhirannya kan el kayo, berarti yo 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 yo. Maka responnya bisa menggunakan akhirannya ayo, oyo, atau heyo. Seperti itu. Ne jam simal mogel apa? Mogoyo kayak gitu aja ya. Ne jam simal mogoyo. Kaci mogoyo. Gitu ya Robun. Jadi akhirannya nanti untuk responnya bisa pakai ayo, oyo, heyo. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 1 ada contoh ya Robun. Jumare gachi. Nah, terus kalimatnya kan sini yang waral boda. Berarti gimana? Kalau dibuat jadi penawaran, maka Jumare gachi yang waral bolkayo. Dari yang waral boda berubah menjadi yang waral bolkayo. Maknanya apa? Bagaimana kalau menonton film bersama pada akhir pekan? Al-kayo kan tadi artinya bagaimana kalau ya. Terus dijawab nih, cuayo ya. Oke, tanya contoh yang waral cuayo. Saya juga suka dengan film katanya. Itu ya Rebun. Terus contoh nomor 1 saya coba bantu jawab ya. Jom simel mokta berubah nanti ya menjadi kalimat penawaran. Maka gimana? Gachi jom simel terus Mogel kayo. jom simel mokta berubah menjadi mogel kayo. Seperti ini. Nah, begini ya Rebun. Jom simel mogel kayo. Bagaimana kalau ini tidak ada spasi ya? Bagaimana kalau makan siang bersama? Ne cuayo. Nah, itu kan responnya ne cuayo.
karena kalimatnya dalam bentuk informal seperti itu. Mau mogel kayo, mau makan apa, seperti itu. Nah, kalau di sini untuk kalimat baliknya ini juga bisa diartikan mau ya Rubun. Ini kan berarti kita artikan mau ya. Aduh, sorry. Mau. Nah, seperti ini. Jadi el kayo tuh bisa diartikan bagaimana kalau atau bisa juga diartikan mau. Tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Mau makan apa, seperti itu, ya kan? Masa ini kita artikan bagaimana kalau makan apa, kan gak nyambung. Makanya di sini diartikan mau. Nanti yang atas kita coba tambahkan ya. Garis miring mau seperti itu. Jadi el kayo bisa diartikan bagaimana kalau atau kita artikan mau. Nah, seperti ini ya Robun untuk artinya ya. Nomor 2, 3 silakan coba dikerjakan. Kemudian di poin nomor 2 ini diikuti dengan gambar ya. Tenis를 치고 싶어요. Saya ingin bermain tenis katanya. Terus 같이 tenis를 칠까요? Bagaimana kalau bermain tenis bersama? Seperti itu. Nomor 1 gimana? Berarti jawabannya ya Robun. Berarti jangan boda. Bogo si gago ya. Jangan boda berubah menjadi jangan bogo sipoyo ya. Nah, seperti ini. Saya ingin berbelanja di pasar ya. Kemudian responnya gimana? Kaci jangan Bolkayo. kayo, betul. Aduh, ini kurang. Bagaimana kalau berbelanja ke pasar bersama seperti itu? Begitu ya. Silakan nanti coba di copy aja teman-teman, disamakan untuk konteksnya ya. Tinggal yang beda nanti kata kerjanya aja. Seperti itu untuk 2 dan 3 nanti buat latihan teman-teman dikerjakan. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman di poin berikutnya. Ada Dewa I ya, percakapan kedua. Saya akan coba putarkan teman-teman, mohon disimak. 아궁 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 민수 씨는요? 저도 축구를 좋아해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 네, 좋아요. 이번 주말에 만나요. Oke, seperti itu ya untuk obrolannya. Kita coba bahas antara Mas Minsu dan Mas Agung ya. Mas Minsu bilang, Agung sih, Mas Agung, Musa nundangel cuaheo. Apa artinya? Anda Suka olahraga apa? betul. Suka, sorry. Undang berarti olahraga. Musen yang apa atau apa saja boleh ya, seperti ini. Jadi Anda menyukai olahraga apa? Terus direspon sama Mas Agung katanya, "저는 축구를 좋아해요." Saya menyukai olahraga sepak bola ya Robun. Minsu 씨는요? Kalau Mas Minsu bagaimana? Jadi dibalik nanya. Minsu 씨는요? Kalau Mas Minsu gimana? Terus Mas Minsu jawab, "저도 축구를 좋아해요." Saya juga menyukai sepak bola. Ini ya, jodoh berarti saya juga. Kemudian coa suka apa? Sepak bola. Oke, seperti ini teman-teman. Saya juga suka sepak bola. Coa yuk. Oke. Kemudian lanjutannya. Greso itu apa? Jadi 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요.
Apa itu? Main sepak bola cukur heyo, kan artinya main sepak bola. Kaci bersama bersama, terus dengan teman-teman, ya, dengan sini teman-teman ada klub. hago ya, diartikan dengan cinggudel, berarti siapa? Tonggowi Teman-teman. cinggudel, teman-teman klub itu Klub. ya. Tonggowi kan maknanya adalah klub yorobun. Nah, di sini klub, cinggudel berarti diartikan teman. Teman-teman seperti ini dengan teman-teman klub. Gitu ya. Idioir mada. Mada itu maknanya setiap. Setiap apa? Hari Sabtu. Oke, seperti ini kalau kita artikan ya. Jadi saya main sepak bola atau bermain sepak bola bersama dengan teman setiap hari Sabtu, sama dengan teman-teman klub setiap hari Sabtu, seperti itu. Kemudian Greo, benarkah itu? Joto kachi hago shipoyo. Saya juga, itu ya. Saya juga gachi hago shipoyo, ingin melakukan itu bersama. Jadi pengen main bareng ya. Nah, seperti ini, gachi hago shipoyo, ingin main bareng. Jadi pengen main bola bareng seperti itu. Terus Gerom, ibon jumare kachi cukup hal kayo. Kalau begitu, Gerom tuh maknanya kalau begitu ya. Kalau begitu, kemudian lanjutannya ke belakang, al kayo, Bagaimana kalau main sepak bola ya. Main sepak bola gaci bersama. Terus di akhir pekan. iya, pada akhir pekan ini gitu ya. Nah, seperti ini. Agak panjang ya Robun, saya pindahkan ke sini saja. Pada akhir pekan ini. Begini ya Robun untuk penjelasannya ya. Kemudian lanjutannya, ne cuayo. Ya, oke. Ibon jumare manayo. Mari kita manayo. Apa tuh artinya? bertemu? Bertemu. Mari kita bertemu pada akhir pekan kali ini. Begitu ya untuk artinya. Sudah ditulis belum? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke bawah. Dedape buayo, coba jawablah ya Robun. Agung Shinan, musen undenge cuayo. Mas Agung menyukai olahraga yang seperti apa? Agung suka dengan olahraga sepak bola ya. Si Agung juga suka sepak bola ya Robun. Maka Jongdabon adalah cukurul cuaheyo. Cuaheyo. Nah, seperti ini. Jadi dia menyukai olahraga sepak bola. Kemudian poin nomor 2, minsu sie Agung Shinen ibon jumare musel hal goyo. Mas Agung dan Mas Minsu akan melakukan apa pada akhir pekan ini? Ini kan algoyo diartikan akan ya. Kemudian ada melakukan muat apa pada akhir pekan ini? Mau ngapain dia? Mau main bola bersama gitu ya. Maka Jongdaban gimana? Gaci cukup terus gaci cukur. Aduh, sorry. Gimana sih? Gaci cukural
Yo. Nah, di sini kan untuk al-kayonya diartikan mau ya Robun. Nah, jadi mau pergi bermain sepak bola bersama. Gachi cukuru galkayo, seperti itu. Silahkan ditulis ya untuk jawabannya. Oke, jika sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya. Ini ada kalimat namanya adalah monjo drogaseo. Monjo itu maknanya adalah lebih dulu. Dulu gada artinya pergi masuk. Berarti kalau kita artikan gimana? Masuklah. Aduh. Lebih dulu atau masuklah duluan kayak gitu. Silakan ditulis. Monjo drogaseo, masuklah lebih dulu. Seperti itu untuk artinya ya, silakan ditulis. Kemudian kita lanjutkan di bagian Munwawa Jongbo ya teman-teman. Boleh perhatikan ke sini, Munwawa Jongbo budaya dan informasi. Bab 18 itu tentang apa? Hangukine yoga sengwal. Sengwal tadi artinya adalah kehidupan. Kemudian yoga tuh waktu luang. Seperti ini, kehidupan waktu luang orang Korea seperti itu ya, warga Korea. Hangukine maknanya bisa diartikan orang Korea seperti ini. Silakan ditulis judulnya, kehidupan waktu luang warga Korea. Kemudian saya kecilkan dulu fontnya. Nah, sini ya. Wasipi shigan gemu cega jongcak duigo. Berarti kita berhenti di go ya. Go itu diartikan dengan ditetapkannya jong duigo ini ya. Ditetapkan seperti ini. Dengan ditetapkannya genmuji itu maknanya adalah waktu kerja ya Rebun, atau sistem kerja. Ya, sistem kerja yakni 52 jam kerja dalam satu pekan ya, per pekan seperti itu. Oke, silakan sambil ditulis teman-teman. Dengan ditetapkannya sistem kerja sejumlah 52 jam tiap pekan, 줄뜨이근 시간을 다력적으로 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인들이 여고 시간이 늘어지고 있습니다. 늘어지고 있습니다. Di sini diartikan adalah membuat ya. 늘어지고 있습니다. Maknanya adalah menjadi meningkat atau membuat meningkat. Meningkatkan seperti itu ya Rebun. 늘어지고 있습니다. Meningkatkan waktu luang ya. Yoga shigani maknanya adalah waktu luang ya. Meningkatkan waktu luangnya. 한국인들 maknanya adalah warga Korea atau orang Korea. Oke, meningkatkan waktu luang warga Korea atau orang Korea. Myonso artinya sambil. Sambil apa di situ? Sambil Waktedwi di sini diartikan adalah memperluas gitu ya. Ini memperluas, sambil memperluas. Yuyon genmu kan artinya adalah kerja ya, sistem kerja secara fleksibel gitu ya. Yuyon genmu berarti kita artikan sistem kerja yang fleksibel. Ini ya, sistem kerja yang fleksibel di mana Anda bisa real suita. Bisa apa? Sontek itu maknanya memilih.
dimana teman-teman itu bisa memilih dengan fleksibel. Ro-nya diartikan kan secara atau dengan ya. Milih secara fleksibel waktu berangkat dan pulang kerja. Sigan kan kita artikan waktu atau jam, boleh. Cultui maknanya adalah berangkat dan pulang. Kenapa yang angkat tangan? Tadi gambarnya hilang, Sen. Yang lain gimana? Gambarnya hilang nggak? Enggak, Sam. Oke, kita lanjutkan ya, Yorobun. Di kalimat berikutnya. Menua ceyuk guang bu icon isip sameso sil shihan kukmin yo gwal dongjo sae taremyon. Nah, ini kan ada kata-kata taremyon ya. Myon itu diartikan jika sini. Jika taruda maknanya adalah mengikuti. Saya tuliskan ikut saja ya. Jika mengikuti, kemudian diartikan pada. Jika mengikuti pada ini ya, survei ya Rebun. Dongsa itu diartikan survei ya. Dongjosa artinya adalah survei. Nah seperti ini. Jika mengikuti pada survei, yoga kan tadi artinya adalah waktu luang ya. Jika mengikuti survei waktu luang Gukmin ya. Gukmin itu maknanya adalah masyarakat. Oke, seperti ini. Gukmin. Warga, masyarakat atau penduduk itu juga boleh ya. Jika mengikuti survei waktu luang masyarakat yang dijalankan ini ya, silsihanen, berarti kita artikan yang dijalankan. Terus esok diartikan pada ya. Kita ikuti waktu ya, Robot. Pada apa? Pada tahun 2023 oleh siapa? Oleh Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata. Ini ya. Munwa Jeyuk Kwan Guangbu. Maknanya adalah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Budaya dan Olahraga. Kemendikbud berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta olahraga. Apa ini? Oke, ini ya Hirobun. Panjang jadi harus saya singkat-singkat teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi jika mengikuti pada survei waktu luang masyarakat yang dijalankan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Budaya dan Olahraga, Hanguk kine Pyongyang yoga shiganen waktu luang itu ya. Shigan kan artinya waktu. Kemudian sorry. Waktu luang Pyongyun itu rata-rata ya artinya kalau bahasa Indonesia tuh. Rata-rata. Hanggukin warga Korea atau penduduk Korea atau orang Korea. Seperti ini. Jadi waktu luang rata-rata orang Korea. Pyongilrenen. Pyongil itu maknanya pada hari biasa. Sejumlah 3,6 jam gitu ya. Jadi 3,6 jam waktu luang di hari biasa. Kemudian Jumarenen pada akhir pekan
sejumlah 5,5 jam waktu luangnya. Begitu ya Yorobun untuk penjelasannya. Silakan coba teman-teman ditulis di bagian sini. 5,3 nih ragu hamnida biasanya mendapatkan 5,5 jam pada akhir pekan. Itu untuk waktu luangnya Yorobun. Sudah ditulis untuk yang paragraf pertama? Oke, kita lanjutkan ke bawah ya di kalimat berikutnya. Hangguken dasotnyong giunde yuk yosotnyongen. Oh, berarti yolmyong gaunde yosotnyongen jasini jelginen munwa mit yoga sengware manjukago inen gosro natam nida. Dari sini ya, berarti gaunde itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu diantara ya Rebun. Di antara 10 orang warga Korea seperti itu ya, ke depan ke sini 6 orang diantaranya seperti itu. Jadi di antara 10 orang tadi 6 orang diantaranya menunjukkan natasmida. Menunjukkan apa? Menunjukkan majuk kago inen gosro ya. Menunjukkan, majukan itu artinya kepuasan terhadap kehidupan waktu luang kepuasan pada kehidupan waktu luang. Terus ada mit ya. Mit itu artinya apa? Ini saya hapus saja ya untuk yoganya, kan tadi di atas sudah ada. Mit diartikan dan. Munwa ganen julginen jasin. Sini berarti kita artikan adalah munwa itu kan budaya, julginen itu menikmati ya. Dia menikmati julginen, ini artikan menikmati Rebun. Mereka menikmati budaya masing-masing. Jasin itu diartikan diri sendiri atau bisa kita artikan masing-masing di sini ya. Seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya di antara 10 orang warga Korea, 6 diantaranya menunjukkan kepuasan terhadap kehidupan waktu luang seperti itu dan budaya, menikmati budayaan masing-masing. Jadi menikmati kebudayaan masing-masing. Begitu ya. Kemudian lanjutannya ke situ. Toan di sini artikan dan ya. Dan Hanggukin dari kacang manihanen yoga hual tenge tehe josahan gualyo nopen atas semnida. Dia mengatakan katanya Hanggukin dari warga Korea gajang manihanen yoho dehe melalui josohanen gua gyol gua. Gol dari gol ya Yorobun, artinya adalah hasil. Oke, ini kan ada kata-kata gol ya. Gol itu artinya hasil. Hasil josahan. Josahan sini diartikan adalah survei. Tentang DH. Hasil survei tentang Hwaldongi. Aktivitas yoga waktu luang itu ya, tentang aktivitas waktu luang yang dilakukan. Hanen nanti diartikan yang dilakukan seperti ini. Lakukan yang paling banyak gajang mani, maknanya paling banyak. Hangguk saram doren berarti orang Korea seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya dan hasil survei tentang aktivitas yang paling banyak dilakukan
oleh orang Korea diantaranya ya menunjukkan Nathan Mida sini artikan menunjukkan Gajang Nopen dengan nilai paling tinggi itu ya, Gajang Nopen dengan paling tinggi yaitu menonton TV. Sicong di sini diartikan menonton ya, menonton TV sejumlah 60,8% gitu ya. Kemudian ada lagi Sancek mit Gotki. Sancek hada itu kan artinya adalah jalan, mit dan gota jalan kaki. Oke, seperti ini. Sejumlah 43%. Kemudian mobile kontence ya. Jadi mobile konten, konten mobile ya. Kalau kita artikan tuh konten mobile. Dan OTT Sicong. Sicong tuh artinya kan menonton. Menonton OTT. OTT di sini diartikan adalah streaming ya, Robert. Menonton di sini streaming ya. Oke, seperti itu. Konten mobile dan menonton streaming sejumlah 43,3%. Kedua ismnida diartikan berikutnya ya. Kedua ismnida berikutnya oke, lanjutannya apa? Situ ada iyo jamdam, maknanya adalah mengobrol. Mengobrol melalui Tonghua Hagi, maknanya telepon ya. Sejumlah 32,8% shopping belanja. Kemudian wisik makan di luar. Sejumlah 26,3% internet gomsek berarti browsing. Yongsang Pyeonjip. Yongsang itu kan maknanya adalah video. Kalau Pyeonjip itu diartikan adalah mengedit. Ini ya. Jadi mengedit video sejumlah 25,3%. Kemudian Cinggua Manan berarti bertemu dengan teman gitu ya. Bertemu dengan teman sejumlah 22%. Suni ismnida diikuti ya teman-teman, berurutan seperti ini. Jadi berurutan tuh ya. Tuh kegiatannya apa saja setelah hasil survei tadi ya. Yang pertama tadi tuh nonton TV sejumlah 60%, berarti paling banyak ya. Paling banyak itu mereka orang-orang Korea tuh nonton TV Robun ketika waktu luang. Kemudian ada lagi diikuti dengan jalan-jalan, jalan kaki 43, kemudian konten mobile dan nonton streaming 43,3, kemudian menelpon 32, berbelanja dan makan di luar 26%, terus browsing, ngedit video 25%, kemudian bertemu dengan teman 22%. Secara berurutan. Seperti itu ya. Sambil ditulis dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan bagian bawahnya ya. Hanggu keso ilgwa silme josyung roun gyuyonghe jungsi hanen. Berarti kita artikan mulai dari belakang ya Yorobun. Dari sini ya, go isem nida berarti sedang meningkat. Logo nopa jigo isem nida menjadi meningkat. Jadi tinggi atau jadi meningkat. Sedang nopta meningkat seperti ini.
sedang meningkat. Toan sini artinya dan juga kemudian guanshim ada itu diartikan adalah minat ya. Orang-orang saramderi ya Yorobun, kita artikan orang-orang. Meningkatkan jadi sedang meningkat minat orang-orang dan meningkatkan dengan baik waktu luang ya. Jalhada kan diartikan dengan baik seperti ini. Kemudian yoga itu maknanya waktu luang. Meningkatkan dengan baik waktu luang sambil myonso sambil haksan di sini diartikan adalah menyebar ya, menyebarkan. Menyebarkan bunwi giga kan maknanya suasana ya. Suasana sahwijok sosial suasana sosial yang penting. Ini ya, nanti diartikan yang. Kemudian jungsi hada artinya penting ya Rob. Yang penting bagi gyunyon. Gyunyon itu maknanya adalah keseimbangan. Nah, muat ya. Keseimbangan yang harmonis sini ya. Dalam salmi artinya adalah kehidupan dan pekerjaan di Korea. Il kan artinya pekerjaan ya. Pekerjaan di Korea. Oke, seperti ini teman-teman, agak panjang ya. Ini kosakata yang asingnya sudah saya tuliskan di bagian sini. Saya coba tempelkan untuk tanda panahnya ya. Kehidupan, kemudian ini keseimbangan, kemudian yang ini menyebarkan cil dengan baik ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita baca gimana dari depan, berarti sedang meningkat minat orang-orang dan juga meningkatkan dengan baik waktu luang tadi sambil menyebarkan suasana sosial yang penting, membuat keseimbangan yang harmonis bagi kehidupan dan pekerjaan teman-teman di Korea. Itu manfaatnya mungkin ya teman-teman. Kemudian lanjutannya di bagian bawah. Tunggu sebentar. Ya, kita lanjutkan di bagian bawah. Yogae Kwanhan Jonmun Sojoki. Berarti Julgan Dwi Gido gitu ya. Berarti berhenti di Gido ya Rebun. Mereka juga Julgan Hagido maknanya adalah menerbitkan. Menerbitkan apa? Sojoki itu maknanya adalah buku ya Rebun. Menerbitkan buku Jonmun itu maknanya bidang. Menerbitkan buku ya. Yogae Guanhan itu yang berkaitan.
yang berkaitan dengan bidang, ini ya saya taruh di bawah ya Robun karena tidak muat, yang berkaitan dengan bidang mengenai ya, ini yang mengenai bidang-bidang tadi. Bidang-bidang tuh maksudnya kayak bidang-bidang kerjaan, terus misalkan kayak bidang IT, bidang masak dan lain sebagainya gitu ya. Menjadi semacam job lah seperti itu. Nerbitin buku-buku yang bermacam-macam bidangnya seperti itu. Kemudian dan ini ya. Dan DHK Kwanyon hak kwae Gesol Dwi Gido Ayosmida. Gesol Dwi Gido Ayosmida. Mereka juga maknanya membuka ya Robun. Itu ya. Membuka prodi hak waga. Hak waga tuh di sini diartikan prodi. Mereka juga membuka prodi yang berkaitan, ini Guanyon sama, yang berkaitan dengan Dehakyo, maknanya adalah universitas. Jadi buat ngisi waktu luang, teman-teman itu bisa nanti kayak misalkan membaca buku-buku prodi kayak gitu ya, untuk hobi. Kan bisa tuh kayak misalkan hobinya kayak benerin komputer, nanti bisa tuh di prodi kayak IT kayak gitu. Terus misalkan pengen di bagian masak ya boleh juga. Terus ini juga ada tuh ketika mengisi waktu luang, salah satunya dengan cara ngikut di universitas. Kan Korea tuh ada universitas terbuka. Nah itu begitu maksudnya ya teman-teman. Jadi mereka membuka prodi yang berkaitan dengan universitas. Kemudian kan budam opsi yosoti jelgil suinen Paku golpena futsal gua gaten dayangan sopoce sepoce ya sisoldo jengsol dwigo ismnida. Berarti gimana? Jengsol dwigo ismnida maknanya adalah dikembangkan, sedang dikembangkan gitu ya. Sedang dikembangkan sisol itu fasilitas. Ini ya Robun. Sedang dikembangkan juga fasilitas sepoce. Maknanya apa? Berarti sport atau olahraga ya. Oh salah. Nah sini fasilitas olahraga dayanghan yang bermacam seperti ini. Fasilitas olahraga dayanghan yang bermacam-macam. Gua gaten tuh artinya seperti apa ya Robun? Futsal, ini kan futsal ya, seperti ini. Kemudian atau golpe park, jadi tempat golf. Yang bisa, ini diartikan yang ya. Rio Suita bisa. Jelgi itu diartikan adalah digunakan seperti itu ya. Yang bisa dinikmati ya. Sini deh. Atau digunakan. Yosoti banyak orang. Tanpa tanggungan atau yang tidak memiliki ya. Opsi kan artinya tidak memiliki, yang tidak punya tanggungan, budam. Ken yang besar. Maksudnya gimana? Kayak misalkan orang-orang yang tidak punya tanggungan besar tuh kayak misal ya udah secara finansialnya itu oke ya teman-teman.
Kayak gitu. Nah, jadi sedang dikembangkan juga fasilitas sport yang berbagai macam seperti wagaten, futsal, atau golf ya, tempat golf yang bisa dipakai oleh banyak orang yang tidak memiliki tanggungan yang besar seperti itu. Kurang lebih begitu ya teman-teman, untuk penjelasannya agak panjang banget ini ya. Sudah ditulis belum? Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di bagian IPS topik ilgi ya, membaca silahkan diperhatikan. Nomor 1 guanggeinen, berarti kalimatnya adalah yang berkaitan dengan informasi di bawah ini. Yongwarl bogo ismnida, berarti gimana kalau kita artikan? Adalah sedang boda apa boda? Menonton. Yongwa apa yongwa? Film. Jongdaben yang mana? 2. Jawabannya adalah 2, betul ya. Yongwarl bogo ismnida, artinya adalah sedang menonton film. Jongdaben ibon imnida ya Rabbi. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutannya di nomor 2, damjong micul. Micul itu berarti soal yang bergaris bawah teman-teman. Nomor 1 kita coba baca dulu ya. Dongsengi pianore cuo soyo. Kira-kira betul apa salah di sini? Ini kan pianore cida. Cida kalau dirubah as-os hes, terus kalimatnya informal, gimana perubahannya? Menjadi yang berakhiran cida, i-nya hilang, berubah langsung jadi yo. Maka harusnya gimana? Cho Cui. sorry. Perubahannya adalah cho so yo, seperti ini. Kecilan ya. Oke, saya naikkan ukurannya. Nah, harusnya seperti ini teman-teman, yang benar tuh. Nggak mau dia ya. Oke, sebentar, saya coba naikkan dulu. Cio soyo. Nah, harusnya seperti ini untuk yang akhiran i. Kalau berakhiran i-nya hilang, berubah menjadi yo langsung. Begitu ya. Kemudian nomor 2, cumare badmintonel tasoyo. Yang digarisbawahi yang tasoyo. Kira-kira betul atau salah? Badmintonel tasoyo. Naik badminton pada akhir pekan. Betul atau salah? Jongdaben? Salah. Salah. Yang benar gimana? Adalah badmintonel cho so yo. Sama ya, karena badmintonel itu kan pakainya cida. Cida kalau dibuat kalimat informal maka pakainya adalah cho so yo. Sama dengan yang ini. Seperti itu ya Robun. Nomor 3, 친구와 테니스를 들었어요. 테니스를 들었어요. Maknanya adalah mengangkat atau mendengar. Mendengar tenis dengan teman. Kira-kira betul atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Yang benar gimana? Yang benar tenisere berarti pakainya adalah cida, maka perubahannya sama. Cho so yo, seperti ini ya, bukan droso. Droso itu mendengar, berarti untuk emak ya, artinya musik. Magel drosoyo, mendengarkan musik. Kalau yang tenisere berarti cosoyo. Maka jawaban yang paling tepat adalah nomor 4 ya Robun. Seperti ini. Begitu ya. Kemudian penjelasannya gimana kok bisa nomor 4? Padaga ye poso, karena lautnya itu cantik. Ya, sajinel cigoyo. Sajinel cikta, karena ini dari kata cikta ya. Huruf terakhirnya adalah konsonan, maka pakainya yang osoyo. Asoyo, osoyo, dan hesoyo. Ingat-ingat ya Yorobun. Sajinel cikta berupa sajinel cigosoyo. Artinya adalah memotret gambar karena lautnya cantik. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian nomor sambon, gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Nomor 3, ini kan soal bingkan. Bingkan itu apa Yorobun? Bingkan maknanya adalah yang rumpang. Seperti itu ya. Jadi bingkan ini maknanya adalah soal
rumpang. Rumpang itu berarti ada sesuatu yang kurang atau yang hilang. Nanti teman-teman diminta untuk melengkapi seperti itu. Oke. Kemudian coba kita baca dulu ya teman-teman. Minen berarti sini subjek ya. Hobi saya titik imnida berarti adalah gitu ya. Ini kan Jechwimi berarti hobi saya. Hobi saya adalah titik seperti itu. Kemudian dilanjutkan Greso jadi 저는 시간이 있을 때마다 saya setiap ada waktu 있을 때마다 mada itu kan artinya setiap 여러분. 있을 때 berarti ada. Seperti ini, setiap ada waktu badai gaso mulgogi를 잡습니다. badai gaso maknanya adalah pergi. Badai itu pada apa? Ke Bada apa 여러분? Laut. Laut. Pergi ke laut, gaso lalu. Mulgogi를 잡습니다. 잡 itu maknanya menangkap. Menangkap apa? Mulgogi ikan hidup. Seperti ini ya. Jadi dia mengatakan katanya, jadi ketika ada waktu atau setiap ada waktu saya pergi ke laut. Lalu sambil ya, bisa diartikan sambil atau lalu sambil menangkap ikan hidup. Kira-kira hobinya apa? Adalah yoeng. Yoeng itu apa sih yoeng? Wisata. Dengsan apa dengsan? Daki good. Naksi. Memancing. Kalau dokso? Membaca. Jadi Jongdaben Sambon. jawabannya adalah memancing. Betul ya. Jadi hobi saya adalah memancing ya Robert. Kalau hanya wisata saja sih kurang cocok ya Robert. Begitu ya untuk penjelasannya. Aduh, saya masih meler ini. Kemudian lanjutannya di poin nomor 4, Jonen momo elrel cuahio. Berarti dari sini saya cuahamnida. Apa itu? Menyukai atau suka ya. Saya suka titik. Jumal mada setiap akhir pekan. 동료 들과 축구를 하거나 badminton을 칩니다. berarti gimana? Main badminton. Terus 하거나 축구를 atau 축구 main bola. Gua dengan siapa? 동료 rekan kerja dari perusahaan. Di sini ya Yorobun, saya coba artikan di sini ada huisa dongyo del gua, maknanya rekan kerja perusahaan. Seperti ini, wah panjang banget ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bilang bermain sepak bola atau main badminton bersama dengan rekan kerja dari perusahaan. Seperti itu ya. Kira-kira hobinya apa atau dia suka apa? Dia suka dengan Jongdaben? Undong. 1. Jawabannya adalah undong. Bener ya. Undong tuh apa undong, Mas Amir? Olahraga. Olahraga. Kalau emsik? Makan. Makan apa makanan? Makanan. Kalau nalsi? Cuaca. Shopping apa shopping? Kan? Belanja. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Jongdaben adalah ilbon imnida.
Kemudian lanjutannya di bawah ini kan diminta hal yang berkaitan gitu ya dengan isi yang ada di bawah ini. Nomor 1 kalimatnya adalah Jumal Mada Pyongil Pyongyun Yoga Sigani Domanemida. Dia mengatakan katanya akhir pekan ya, dibandingkan dengan akhir pekan, waktu luang rata-rata ya, rata-rata waktu luang Pyongyun itu maknanya rata-rata ya Bun. Rata-rata waktu luang yoga itu lebih banyak ya hari biasa katanya. Benar atau salah kira-kira? Kalau kita baca gini, hari biasa rata-rata waktu luangnya itu lebih banyak dibandingkan dengan akhir pekan. Kira-kira betul atau salah pernyataan tersebut? Jumal Mada Pyongil Pyogyun Yoga Sigani Doman Smida. Nah, kalau baca dari sini juga boleh ya, daripada akhir pekan ya, hari biasa itu lebih banyak waktu luangnya daripada akhir pekan tadi. Kira-kira benar apa salah? Jawabannya adalah Betul. betul atau salah ya Robun? Hari biasa waktu luangnya itu lebih banyak daripada hari akhir pekan. Salah. Jawabannya adalah Salah. salah, betul. Jawabannya adalah salah ya. Kenapa? Karena akhir pekan itu lebih banyak. Nih di sini nih, Pyongil itu hanya 3,6 jam. Kalau hari akhir pekan itu 55,5 jam. Maka pernyataan nomor 1 di sini salah. Begitu ya. Kebalik. Jadi pernyataannya kebalik ya, Rebun. Kemudian Yuyon Genmuje Wakdero Yoga Sigani Jilgo Drosnida. Dia mengatakan katanya berdasarkan survei dari Kemendikbud dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Budaya dan Olahraga tadi ya, waktu luangnya itu juro drosoyo, maknanya adalah menurun. Ini menurun. Kira-kira betul atau salah? Waktu luangnya berdasarkan survei itu menurun. Tadi dicerita di awal di Munwawa Jogo, benar menurun atau meningkat? Meningkat. Salah ya Rebun, jawabannya adalah meningkat. Seperti itu. Jadi bukan menurun ya, warga masyarakat itu dengan pengaturan jam kerja tadi mengakibatkan waktu luangnya itu jadi meningkat seperti itu. Jadi nomor 2 juga salah. Begitu ya. Kemudian nomor 3번. 한국 사람들은 orang Korea ya 위에서 yoga 활동을 하지 않습니다. Orang Korea tidak melakukan hualdong, aktivitas di luar ruangan. Betul atau salah kira-kira? Jadi orang-orang Korea itu tidak melakukan aktivitas di luar ruangan ketika waktu luang. Betul atau salah kira-kira? Betul atau salah? Halo? Salah. Salah ya. Kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena tadi kan ada juga yang keluar ruangan tuh. Jadi tidak semuanya itu di dalam ruangan. Jadi kan mengatakan katanya orang Korea tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Kan tadi ada juga yang punya hobinya keluar kayak gitu. Jadi pernyataan nomor 3 itu salah. Kemudian nomor 4, 한국인들은 warga Korea 남은 시간에 텔레비전을 가장 많이 봅니다. Orang-orang Korea itu yang paling banyak melakukan nonton TV pada saat waktu luang. Kira-kira betul atau salah? Adalah betul. Tadi kan paling banyak ya, sejumlah 60% ya, 60%. Yang lainnya kan enggak. Seperti itu sih dari segi penjelasannya ya. Memang agak sulit untuk tipe yang sama itu ya, pernyataan yang sesuai dengan isi seperti itu. Kalau tadi nyimak sih saya rasa bisa teman-teman.
Kayak gitu, kemudian masuk di bagian detki. Saya akan coba putarkan, silakan coba teman-teman dengarkan. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 왕민 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 정답은 Sambon. 저는 축구를 좋아해요. Saya menyukai permainan apa itu 축구? Sepak Sepak bola. Jadi jawabannya adalah yang nomor Sambon. 3 ya, teman-teman. Kalau nomor 1 itu apa? Gambar apa? Adalah Suyong. Suyong Hada. Berenang. Nomor 2? Apa ini nomor 2? Basket. Adalah Nonggu ya, nonggu ada. Nomor 4 apa nomor 4 ya, Robun? Yagu. Ya, nomor 4 adalah yagu. Maknanya adalah main baseball. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2 dan 3 silakan didengarkan. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 영화가 재미있어요? 1. 네. 영화가 어려워요. 2. 아니요. 영화를 봐요. 3. 네. 영화가 재미있어요. 4. 아니요. 영화를 좋아해요. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya, Robun? Sambon. Tadi ditanya ya, Yongwaga Jemi Sosoyo, apakah filmnya itu menarik? Maka jawabannya yang mana? Sambon, ne Yongwaga Jemi Soso. Itu jawaban nomor 1 ya. Ne Yongwaga Oryo Woyo. Ya, filmnya sulit, itu nggak nyambung. Nomor 2, Anio, tidak. Yongwarel Buayo, menonton film. Nomor 3, ya filmnya menarik. Kemudian nomor 4, Anio Yongwarel Cuahyo. Tidak, filmnya bagus katanya. Sebenarnya akhirannya sudah betul, tapi depannya salah ya, karena kalimatnya Anio. Jadi yang paling tepat adalah nomor Sambon, betul. Lanjut nomor 3, silakan didengarkan kembali. 3번. 언제 운동 경기를 봐요? 1. 친구하고 봐요. 2. 경기장에서 봐요. 3. 야구 경기를 봐요. 4. 토요일 저녁에 봐요. Jongdaben, 4. Sabon. Mas Amir jawab berapa? Kak Yunda 4. 4. Onje undengel gyonggirel buayo. Kapan akan menonton pertandingan olahraga? Seperti itu ya. Oke, kita coba cek ya, Robun. Kapan? Kalau ditanya kapan berarti jawabannya adalah keterangan waktu ya, Robun. Seperti itu. Maka jawabannya ada keterangan waktunya yang mana? Cinggu wago buaya, menontonnya bersama dengan teman. Kemudian Gyeonggi Jangeso buaya, menontonnya di tempat olahraga. Yagu Gyeonggirul buayo. Berarti di stadion apa Yagu. Yagu tuh tadi ya untuk baseball. Kemudian Toyoi Jonyoke buaya, menontonnya pada hari Sabtu. Jadi Jongdabon Sabon ya. Kalau ditanya onje pasti jawabannya keterangan waktu, teman-teman. Seperti itu. Ya, kemudian nomor 4 coba dengarkan kembali. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 저는 영화 보는 것을 좋아해서
영화관에 자주 가요. 딜로바 씨는요? 저는 등산을 좋아해요. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Kedua orang tersebut sedang ngobrolin apa? Ilbon. Ilbon, Ilbon itu cuimi ya. Cuimi artinya apa cuimi? Hobi. Hobi. Kemudian ada lagi jigop. Jigop itu apa? Profesi. Gyotong. Apa itu? Transportasi. Songgyok apa songgyok? Wah. Watak. Ini ya teman-teman. Terus kalimatnya gimana tadi? Janan. Yongwa bonen gose cuai. So. Yongwa guane cacu kayo. Karena saya menyukai film, ya suka dengan nonton film, maka sering pergi ke bioskop. Di loba sinenyo, kalau Mbak di loba bagaimana? Jangan dengsanel cuahyo. Kalau saya menyukai dengsan mendaki gunung. Kira-kira obrolan tentang apa tadi? Mendeskripsikan tentang hobi. Bener ya, Jongdabun adalah ilbon imninda. Jawabannya hobi ya, Rukun. Nah, seperti ini. Terakhir nomor 5, saya coba putarkan, mohon disimak. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 자야 씨, 주말에 뭐 했어요? 저는 콘서트를 봤어요. 마두 씨는요? 저는 친구를 만났어요. 친구랑 점심을 먹고 공원에 가서 배드민턴을 쳤어요. Oke, seperti itu ya. Neyong gua gaten gus. Jadi agak sulit untuk tipe yang seperti ini ya teman-teman. Dimana teman-teman harus nyimak dulu obrolannya tentang apa, baru nanti bisa menentukan kira-kira hal yang isi ya, yang sama dengan isi obrolan tadi itu apa. Kita baca dulu untuk percakapannya. Jaya sih, cumare mo hesoyo. Mas Jaya, Mbak Jaya, sorry ya, Mbak Jaya. Pada akhir pekan kamu telah melakukan apa? Terus Jonen konser terlebuas soyo. Saya sudah nonton konser katanya. Kemudian Madu Shinenyo, kalau Mas Madu gimana? Jonen cinggurul mana soyo. Saya bertemu dengan teman. Cinggurang jom simul moko gongwone gaso badminton josoyo. Bilang saya makan siang bersama dengan teman dan bermain badminton di mana? Di taman gitu ya. Kira-kira pernyataan yang benar dengan obrolan tadi itu apa? Kita coba cek nomor 1. Namjanen, laki-laki tersebut cinggurul manas menida, bertemu dengan teman. Benar apa salah kira-kira? Bertemu teman, ada nggak? Cinggurang jom simul mogos menida, cinggurul manas menida. Bener ya? Jonan cinggurul manas soyo. Artinya apa? Saya bertemu dengan teman. Nomor 1 itu betul. Ini kita keep dulu nomor 1 ya, karena belum tahu pilihan yang lain apakah betul atau salah. Nomor 2, namjanen, namja itu kan laki-laki. Laki-laki tersebut konserterel buas menida, menonton konser. Betul atau salah? Salah. Salah. Yang nonton konser siapa? Yoja. Perempuan, Yoja, betul. Kemudian Yojanen, nam Jawa badmintonal chosoyo. Perempuan tersebut bermain badminton dengan laki-laki tadi. Betul atau salah? Salah. Salah. Ya, yang main badminton ada si cowok dengan temannya, bukan dengan perempuan tadi. Du saraman, kedua orang tersebut cumare kaci bapel mogos menida. Makan bersama pada akhir pekan. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Yang benar adalah yang makan bareng itu tadi si laki-laki ya. Laki-laki makan bareng dengan temannya. Maka jongdaben yang paling tepat adalah namjanan cinggurel manas menida. Laki-laki tersebut bertemu dengan temannya. Begitu ya. Jadi nanti fokusnya adalah teman-teman dengerin audionya. Ya, audionya itu ngobrolin apa, topiknya apa, seperti itu. Oke. Kan biasanya diulang 2 kali teman-teman tuh. Ya, kalau misalnya 1 kali sudah bisa menjawab, kalau saran saya sih dengerin dulu aja nyampe beres. Ya, kalau audionya udah beres, baru teman-teman baca ke pilihannya, seperti itu.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan bab 18 ya. Saya coba matikan rekam layarnya dulu.